Respons Erick Thohir soal korupsi Pertamina Rp193,7 triliun. Kementerian BUMN akan melakukan review total terhadap Pertamina usai kasus tata kelola minyak mentah terbongkar. Menteri Badan Usaha Milik Negara, BUMN, Erick Thohir juga membantah bahwa pihaknya kecolongan terkait kasus korupsi tata kelola minyak dan produksi kilang. Kasus tersebut terjadi di lingkup PT Pertamina Subholding dan kontraktor kontrak kerjasama, KKKS, pada tahun 2018 sampai tahun 2023 dengan total kerugian keuangan negara sebesar Rp193,7 triliun. Salah satu pihak yang ditetapkan sebagai tersangka adalah Dirut Pertamina Patraniaga Rifa Siahaan. Menurut Erick, Kementerian BUMN tidak kecolongan setelah Kejaksaan Agung, Kejagung, mengungkap kasus korupsi Pertamina Patraniaga karena selama ini pihaknya telah melakukan perbaikan sistem. Ia juga mengeklaim, Kementerian BUMN sudah memperbaiki laporan keuangan perusahaan pelat merah, melakukan koreksi diri, termasuk berani melaporkan kasus korupsi. Ya enggak kalau kecolongan, ya tentu pasti ada dinamika itu. Ada ASDP kemarin, kasus korupsi, ya ada ini, korupsi Pertamina Patraniaga, ya dulu ada Garuda, ujar Erick di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten dikutip dari kanal YouTube Kompas TV, Sabtu, tanggal 1 Maret tahun 2025. Erick Thohir akan review total Pertamina. Erick juga mengatakan, Kementerian BUMN akan melakukan review total terhadap Pertamina untuk melihat perbaikan-perbaikan yang bisa dilakukan ke depannya. Upaya lain yang dilakukan adalah melakukan konsolidasi antara dirinya sebagai Menteri BUMN dengan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, ESDM, Bahlil Lahadalia serta Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi, SKK Migas. Erick menambahkan, dalam kasus yang menjerat petinggi Pertamina, ia sudah mengadakan pertemuan dengan Jaksa Agung ST Burhanuddin sebelum penutupan retret kepala daerah di Akademi Militer Magelang, Jawa Tengah. Ke depan, ia akan berupaya memulihkan kepercayaan publik terhadap produk Pertamina menyusul dugaan BBM RON 90, Pertalite, atau lebih rendah di blending atau dioplos dengan RON 92, Pertamax. Namun, ia tidak mau berargumentasi mengenai apakah benar terjadi praktik Pertamax oplosan seperti dugaan yang dikemukakan Kejagung. Dugaan Pertalite dioplos dengan Pertamax melibatkan Maya Kusmaya selaku Direktur Pemasaran Pusat dan Niaga PT Pertamina Patraniaga dan Edward Korne selaku VP Trading Operations PT Pertamina Patraniaga. Tetapi, kalau itu ada oplosan di titik tertentu ya tadi sudah dilakukan penindakan. Ini dari kejaksaan sedang menggali itu, kata Erick. Apakah blending? Ini beda lagi, karena ada yang namanya blending di industri perminyakan yang selama ini sudah terjadi. Ini mesti dilihat dari kategori yang berbeda. Apakah itu koruptif atau penaikan performance dari bensin tersebut? Tuturnya.